Mulai? Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat sehingga kita bisa melanjutkan kajian pada kesempatan malam hari ini di pesantren Burhan Al-Hadarah. Selanjutnya salawat beriring salam senantiasa kita sembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat. InsyaAllah nikmat karunia itu sampai kepada kita umatnya yang senantiasa berusaha konsisten, ya, istiqomah untuk menjalankan sunnah beliau. Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan bahasan tentang materi nahu dalam kitab Mukhtasar Jiddan Syarah Matan Al-Jurmiyah. Sudah sampai pada pembahasan pembagian kalam atau bagian-bagian kalam. Di kesempatan kajian kemarin, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas definisi daripada kalam. Berikut contohnya. Itu kalam minimal dia, atau yang dimaksud dengan kalam itu atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu dia harus memuat 4 unsur. Yang pertama lafaz, ucapan, kemudian al-murakkabu yang tersusun dari 2 kata atau lebih, kemudian al-mufidu yang memberi faedah dari kata-kata afada yufidu, ini isim fa'il yang memberi faedah atau kalimat itu dapat dipahami oleh kita. Kemudian bil wad'. Nah, bil wad' ini sebagian ulama menafsirkan atau menjelaskan ucapkan dengan sengaja, dengan sadar, tidak dalam keadaan tidur atau sahi itu lalai atau lupa, kemudian berbahasa Arab. Jadi yang bukan berbahasa Arab itu tidak disebut dengan kalam, meskipun kalimat itu bisa kita pahami, tersusun dari 2 kata atau lebih, tapi karena bukan berbahasa Arab maka tidak disebutkan. Nah, kita lanjut pada wa aqsamuhu salasatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Sebelum lanjut, kita mari mengirimkan surah Al-Fatihah pada para masyayikh kita, insyaallah. Jadi kita berkesempatan malam ini mendapatkan keberkahan dan mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah bil akhir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Qala al-musannifu ila qala wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ya'ni anna ajza'al kalami allati yata'allafu minha salasatu aqsamin. Wa aqsamuhu, dan pembagian kalam itu atau yang menjadi bagian daripada kalam itu salasatun, ada 3, ya. Ini sejak kalau kita baca Al-Quran itu dari awal sampai akhir, pasti kalam itu hanya terdiri dari 3 itu: isim, fi'il, dan huruf.
yakni maksudnya anna ajza'a al-kalami allati yata'allafu minha, bahwasanya bagian-bagian kalam allati yata'allaf, yang tersusun kalam itu, minha, daripada bagian-bagian itu, salah satu aksamin, ada 3 bagian. Al-awwalu al-ismu. Al-awwalu yang pertama, al-ismu adalah isim. Apa itu isim? Isim itu adalah maknanya dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin wad'an ka Zaidin wa ana wa hada. Yang dimaksud dengan isim itu adalah kata dalat yang menunjukkan ala ma'nan, atas makna, fi nafsiya, pada dirinya sendiri, ya. Walam taktarin bi zamanin wada, dan kata itu taktarin, ya, tidak berhubungan. Nah, iktarana yaktarinu. Kenapa jadi taktarin? Karena ada lam. Walam taktarin bi zamanin wadan, dan kata itu tidak berhubungan dengan ketetapan waktu. Jadi kalau ada kata dan kata itu tidak menunjukkan waktu, maka itulah yang disebut dengan isim atau al-ismu tadi. Seperti Zaidin, kata Zaid, nama orang. Wa ana, dan domir, ya, kata ganti, mutakallim ini ana. Wahada, ini isim isyarah, kata tunjuk atau tunjuk untuk yang qarib, yang dekat. Kemudian yang kedua adalah al-thani. Yang kedua adalah al-fi'lu, fi'il. Ya, fi'il ini adalah kata kerja. Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, dan fi'il ini adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Wa iktaranat atau waqtaranat bi zamanin wad'an, dan kata itu yang dimaksud dengan fi'il tadi, dia berhubungan dengan ketetapan waktu. Jadi kalau fi'il, namanya kata kerja, pasti berhubungan dengan waktu. Fa in dallat tilkal kalimatu ala zamanin madin fahiya al-fi'lu al-madi nahu qama. Maka jika kata itu menunjukkan atas waktu madin yang telah berlalu atau lampau, telah terjadi, fahiya al-fi'lu al-madi atau fahiya al-fi'lu al-madi, maka kata itu disebut dengan fi'il madi nahu qama. Wal madi maftuhul akhir abadan. Kata qoma misalnya, qoma, ini qoma fil madi. Nahu qoma, dia telah berdiri. Jadi di qoma itu terselip dhamir huwa. Wa in dallat ala zamanin yahtamilul hala wal istiqbala fahiya al fi'lul mudhari'u nahu yaqum. Dan jika kata itu menunjukkan waktu, zaman, waktu, yahtamilu, yang mungkin, zaman itu menunjukkan al hala, waktu sekarang, al hala, waktu sekarang, jadi maf'ul. Wal istiqbala, istiqbal atau waktu, dan waktu yang akan datang. Jadi kalau fi'il fi'il mudhari itu dia menunjukkan 2 waktu, bisa waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Fahiya al fi'lul mudhari'u, maka kata itu adalah fi'il mudhari. Nahu yaqumu, contohnya yaqumu, dia sedang berdiri, atau yashrabu, dia sedang minum, atau yajlisu, dia sedang duduk, atau ana aqifu al-ard, saya sedang berdiri di atas bumi. Wa in dalat ala talabi syai'in fil mustaqbali fahiya fi'lul amri, dan jika kata itu menuntut sesuatu pada masa yang akan datang,
fahiya fi'lul amri, maka dia adalah fi'il amar. Fi'il amar ini kata kerja bentuk menunjukkan bentuk perintah. Contohnya kum. Ketika kita mengucapkan kum, orang itu belum berdiri. Nanti kita sudah ucapkan baru dia akan berdiri. Maka dia menuntut pekerjaan atau peristiwa pada masa yang akan datang setelah dia diucapkan. Atau kul. Ketika saya mengatakan kul kepada teman saya, makanlah, dia belum makan itu. Nanti sudah saya katakan baru dia akan makan. Kul, makanlah. Itu pun mungkin dia akan makan begitu saya ucapkan, tidak lantas langsung makan. Makanya dia masih ada tenggang waktu. Nanti kapan dia menunjukkan waktu yang sekarang yang akan datang, atau langsung dia laksanakan perintah itu, insyaallah kita akan sampai pada pembahasan itu. Kemudian ats-tsalisu al-harf, ini yang menarik. Kemudian yang ketiga yang menjadi bagian daripada kalam itu adalah huruf. Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, dan huruf ini menunjukkan makna pada selainnya. Nahu ila, contohnya huruf ila. Ila ini menunjukkan makna ke wahal. Hal ini adalah huruf istifham, adalah kata tanya yang digunakan untuk bertanya. Walam, lam ini adalah huruf nafi, maknanya nafi. Wa qawluhu ja'ali ma'nan, dan perkataannya musannif ja'ali ma'nan, yaitu mana tadi yang dalam kurung wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan. Jadi yang dalam kurung ini adalah matan. Matan itu adalah intisari pembahasan. Ya, di luar kurung itu adalah syarah. Syarah itu penjelasan daripada matan. Tafsirnya. Tafsirnya. Yakni bihi, yang dimaksud dengan ja'ali ma'nan itu annal harfa la yakunu lahu dakhlun fi ta'lifil kalam illa idza kana lahu ma'nan kahal. Bahwasanya huruf itu la yakunu, tidaklah ada lahu baginya dakhlun, masuk fi ta'lifil kalami, dalam susunan kalam, dalam struktur kalimat, illa, kecuali idza kana lahu ma'nan, huruf itu dia punya makna, kahal, seperti hal. Itu kan huruf istifham, digunakan untuk bertanya. Jadi itu catatannya, ketika huruf itu merupakan huruf mabni, ya, maka dia tidak masuk dalam susunan kalam, kecuali huruf itu adalah huruf makna, yang mempunyai makna. Seperti hal, walam, dan juga lam. Fa inna hal ma'naha al-istifham, itu. Maka sungguhnya hal itu maknanya adalah memberikan arti istifham, untuk bertanya. Hal anta tilmidun, hal anta ustadun, la, lastu ustadun, bal ana tilmidun. Hal anta kiai, hal anta habib, la, lastu habib. Jadi hal itu digunakan untuk bertanya, maknanya istifham. Walam maknaha an-nafi, dan lam itu maknanya adalah an-nafi. Nafi ini meniadakan. Fa in lam, kalau kata Kiai Rashid, beda cara membaca kitab dan juga membaca Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan ada ilmunya sendiri, itu ilmu tajwid Al-Qur'an. Kalau kita itu diajarkan untuk membacanya sesuai dengan kaidah nahwu. Fa in lam. Kalau fa in lam itu kan ada apa di situ? Ada tanggung jawab sin. Fa in lam yakun lahu ma'na, maka jika huruf itu tidak mempunyai makna, la yadkhulu fi tarkibil kalami, maka huruf itu tidak masuk dalam susunan kalam. Itu ka hurufil mabani, seperti huruf-huruf mabni. Nahu zaidin, contohnya huruf zai. Huruf zai dari kata zaidin, zai dari kata zaidin.
Ini huruf zai ini kan dia cuma berdiri sendiri. Beda dengan hal. Hal ini adalah punya makna sehingga dia bisa masuk dalam struktur kalimat, susunan kalimat. Jadi itu catatannya. Nahu zaidin wa ya'ihi wa dalihi, dan juga huruf ya-nya dan juga huruf dalnya daripada kata zaidin itu. Fa inna kullan minha harfu mabna la harfu ma'na. Maka sesungguhnya tiap-tiap huruf dari kata zaidin adalah huruf mabni, bukan huruf yang punya makna, yang mengandung makna, bukan huruf yang bermakna. Jadi kapan huruf itu bisa masuk dalam susunan kalimat? Ketika huruf itu punya makna. Fal ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khabdi. Nah, ini kita sudah masuk pada ciri-ciri isim. Ya, jadi sebenarnya belajar kitab Gundul itu belajar membaca Quran Arab itu, atau artikel-artikel Arab itu. Bagaimana saya sudah sampaikan di kajian sebelumnya, bahwa cara yang pertama itu dengan cara kita mengenali ciri-cirinya. Misalnya kemarin Asror ini saya sudah sampaikan bahwa misalnya saya sudah berkenal dengan Asror, cara dia berjalan, ya, dan lain sebagainya. Ketika misalnya dia berjalan membelakangi saya, ya, karena saya sudah kenal dengan Asror, pasti saya akan tahu bahwa Asror yang berjalan itu. Atau misalnya dia rambutnya gondrong, tapi karena ciri-cirinya saya sudah tahu karakternya Asror seperti apa, pasti saya akan kenal, oh si Asror, meskipun dia dari agak jauh saya melihat. Atau mungkin dia sudah botak, ya. Jadi tips yang pertama itu kita harus mengenali dulu. Sama dengan saya, oh di Ustadz yang berjalan ini, di Ustadz saya itu, atau Tika Kadir itu. Kenapa? Karena saya sudah kenal sebelumnya. Fal ismu yu'rafu bil khabdi. Yu'rafu ini adalah fi'il majhul, ya. Kalimat pasif. Maka isim yu'rafu dapat atau akan dikenali bil khabdi, dengan khafat, wa tanwini, dan dimasuki tanwin, adanya tanwin. Tanwin itu adalah wa dukhulil alifi, dan dimasuki oleh huruf alif, wal lami, dan lam, seperti kata al ismu tadi. Wa hurufil qabdi. Hurufil qabdi Ustaz, ya? Bukan. Nah. Dan juga huruf-huruf khafat, huruf jar, ya. Yakni maksudnya annal isma yatamayyazu 'anil fi'li wal harfi bil qabdi. Bagaimana cara kita membedakan huruf dengan fi'il, isim dengan fi'il dan huruf? Ini caranya. Annal isma yatamayyazu, bahwasanya isim, kata benda itu dapat dibedakan dari fi'il dan huruf bil khabdi, dengan dimasuki oleh huruf khafat atau jar. Huruf jar. Nahu marartu bi Zaidin wa gulami Zaidin. Nah, contohnya aku marartu. Marartu ini bersua, Ustaz, ya? Bersua. Marartu bi Zaidin. Aku bersua dengan Zaid, wa gulami Zaidin, dan pelayan Zaid. Selalu Zaid yang jadi contoh. Zaid dan Amar, karena ini adalah selebriti nahwu. Fa Zaidin al majrur bil ba, maka kata Zaidin itu dia dijar dengan huruf ba.
Lalu pernah ada metode tamyiz. Pernah dengar metode tamyiz? Cara cepat belajar kitab gundul itu berapa jam ya? Bagus juga itu. Misalnya huruf jar kalila ila ala min fi anzoro zorob kan ada zorful makan dan zaman 8 jam kan? Hatta iya 8 jam. Metodenya seperti itu dilakukan. Ciri-ciri isim itu ada 8. Annal isma yatamayyazu 'anil fi'li wal harfi bil khaddi, bahwasanya isim itu dapat terbedakan atau dibedakan dari fi'il, kata kerja dan huruf dengan khafat. Nahu marartu bi Zaidin wa gulami Zaidin, fa Zaidin al majruru bil ba'i. Gulami ismun liwujudil khafdi fihi. Gulami ini jadi mudhaf, Zaidin jadi mudhaf ilaih. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata apa? Majemuk. Oh iya. Kata majemuk. Tarkibul idhofah. Aku bersua dengan Zaid dan pelayan si Zaid. Belajar nahwu itu yang penting paham. Kalau kata guru saya, kalau sosaki kapala, berarti ada yang masuk itu. Ada yang masuk. Karena nahwu itu kalau gurauan orang-orang Gorontalo, bahasa Gorontalo itu mau nahutu. Nahutu itu bikin pugado. Jadi sadia bodrex. Kata guru saya lalu itu sadia bodrex. Cuma kalau mulai saya kepala berarti ada yang masuk itu. Dan alhamdulillah ada yang, kalau ada yang masuk berarti ada yang dipahami. Gulami ismun liwujudil khafdi. Kata gulami itu adalah kata benda. Kenapa? Karena adanya khafat. Bil khafd. Ataf di mana dia Ustaz? Buat tanwin ya. Yang mana Ustaz? Di atafnya ke bil khafdi. Mana? Saya wal gulamu ismun. Gulami ismun liwujudil khafdi. Kemudian yang kedua wat tanwini. Itu kan? Iya. Wal gulamu. Nahu Zaidin. Ada yang di bawah situ. Wa dzalika nahu Zaidin. Jadi nahu jadi khobar. Zaidin. Wa tanwini nahu Zaidin. Jadi dzalika itu adalah mubtada, nahu jadi khabar, wa huwa mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih. Nahu Zaidin wa rajulin. Fa Zaidin wa rajulin kullun minhuma ismun liwujudit tanwini fihi. Maka kata Zaidin dan rajulin itu kedua-duanya adalah isim. Kenapa? Karena adanya tanwin pada kedua kata tersebut. Jadi itu ciri isim yang kedua, adanya tanwin. Jadi kita bisa tahu kata benda itu dari adanya tanwin. Apa itu tanwin? Wa tanwinu. Kalau di situ ada nunun di situ? Iya. Kalau di sini tidak ada. Wa tanwinu nunun sakinatun talhaqul akhira lafdun la khattan. Dan tanwin itu dia adalah nun sakinah, nun mati yang melekat di akhir kata secara lafaz saja. La khattan. Tidak tertulis, ya.
Dia secara lafaz hanya bisa kita dengarkan lafaz. Itu yang dimaksud dengan tanwin. Nunun sakinatun talhaqul akhirah lafdan la khattan. Wa dukhulil alif wal lam, dan ciri yang ketiga daripada isim itu, kata benda itu adalah dimasuki oleh alif lam. Disebut dengan alif lam ta'rif. Misalnya kata apa? Baitun, baitun. Ini disebut dengan baitun, misalnya rumah. Ini kan tanda isim di sini apa? Tanwin. Baik dia dhammatain atau kasratain atau fathatain. Yang pokok dia bertanwin, dia adalah isim. Nah, ketika dia diawali oleh alif lam, misalnya al-bait. Ini kan alif lam apa? Komariah ya. Al-bait. Maka dia juga adalah Kenapa? Karena diawali oleh alif lam. Jadi ini ada tanda isim. Diawali oleh alif lam. Kalau tadi isim nakirah, baitun, rumah. Ketika dia sudah ada alif lam, dia jadi ma'rifat. Rumah itu. Al-baitu nadhifun wa wasi'un. Rumah itu bersih dan luas. Wa dukhulil alif, tetap dia atafnya ke bil khabdi tadi di atas Ustaz ya. Yang mana wal? Yani annal isma yatamayyazu anil fi'li wal harfi bil khabdi. Kemudian yang kedua kan wat tanwini. Kemudian yang ketiga adalah wa dukhulil alif wal lam nahu ar-rajuli wal gulami. Yang kemudian tanda atau ciri isim yang ketiga adalah diawali oleh atau dimasuki oleh alif lam. Contohnya kata ar-rajuli dan kata al-gulami. Fa kullun minhuma, sebenarnya situ kullu wahidin. Fa kullun. Di sini fakul. Iya. Nah, tanwinnya di situ jadi apa? Kenapa Ustaz? Sebenarnya situ fa kullu wahidin minhuma. Nah, wahidinnya dibuang diganti dengan ya. Fa kullun minhuma ismun. Maka setiap-tiap dari kata ar-rajuli wal gulami itu adalah isim, kata benda. Lidukhuli alaihima, karena dimasuki alif lam atas kedua kata tersebut. Kemudian wa hurufil khabdi, ini ciri isim yang keempat, yaitu dimasuki oleh huruf-huruf khafat. Faqala, beliau berkata, wahia, huruf khafat itu min wa ila. Min dan ila. Min itu maknanya adalah dari. Kalau di ini min ini banyak maknanya, tergantung apa konteks kalimatnya. Bisa min litab'id, bisa min lil bayan, dan lain-lain. Wa ila nahwu sirtu minal basarati ilal kufati. Ini ilal intihai al-ghaya ya. Contohnya, aku berjalan dari Basrah ilal Kufati, menuju Kufah. Fa kullun minal Basrati wal Kufati ismun lidukhuli min alal awwali wa ila ala tsani. Maka setiap-tiap dari kata Basrah dan Kufah itu adalah isim. Kenapa? Karena dimasuki min pada kata yang pertama itu Basrah. Sirtu minal basrati atau busrati
Wa ila ala tsani, dan dimasuki ila atau huruf khafat, huruf jar pada kata yang kedua, yaitu kufati, al-kufati. Jadi kedua kata tersebut adalah isim. Bagaimana kita bisa tahu itu adalah isim? Karena dimasuki huruf khafat, dan tanda yang kedua juga ada alif lam. Wa an nahu romaitus sahma anil qausi, dan juga an, ini juga huruf khafat. Contohnya aku roma ini apa? Melemparkan Ustaz ya. Sahma, anak panah, anil qausi, dari busurnya. Jadi aku menembakkan ya. Melemparkan, meluncurkan. Sahma anil qausi. Fal qausi ismun lidukhuli an alaihi. Jadi mudah sekali ya. Ya. Apa tanda isim? Ya, dimasuki oleh huruf khafat. Ini harus dihafal ya. Harus dihafal ini. Yang kita belum bicara alfiah ini. Kalau alfiah itu pembahasannya sangat luas. Kita baru bicara kitab yang paling dasar. Minimal kalau hatam kitab ini ya kita sudah bisa baca kitab-kitab yang kayak Durratun Nasihin, yang susunan kalamnya itu paling banyak cuma terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul, kemudian mudhof ilaih saja. Ada seorang ustadz besar ya, dia pernah mengatakan begini. Alhamdulillah, saya juga kaget. Tapi kitab yang dia baca ini, yang dia elaborasi ini kitab-kitab besar. Alhamdulillah saya sudah khatam. Saya pikir yang disampaikan ini alfiah, kitab Jurumiyah. Sudah berapa kali khatam. Dia bisa baca semua kitab, Ustaz. Kitab akidah, kitab fikih, kitab fikih klasik maupun yang kontemporer. Hebat itu orang. Kenapa? Nah, juknya itu. Itu juga menentukan itu. Begitu kita harus asah. Kalau kata Kiai Rashid, kita itu kalau sudah paham nahwu, sorab, kemudian sudah hatam satu kitab, insya Allah kitab-kitab yang lain kita sudah mampu baca. Penting itu kita paham dulu kacamatanya. Ini nahwu ini saya ibaratkan sama dengan kacamata, supaya ini artikel atau teks yang gundul ini bisa ada barisnya, sakalnya, bisa ada harokatnya, maka kita harus beli kacamatanya dulu. Kita harus pakai kacamatanya dulu supaya muncul dia punya harokatnya. Kacamatanya apa ya? Itu nahwu saraf. Wa annahu ramaitu sahma lil qaus. Contohnya aku melemparkan anak panah dari busur. Fal qaus ismun lidukhuli an alaihi. Maka kata qaus itu adalah isim, adalah kata benda karena dimasuki an atas kata tersebut. Wa ala, dan juga ala. Nahu raqibtu al faras. Contohnya aku menunggangi ya. Raqiba yarkabu itu mengendarai. Atau kalau di hewan atau kuda kan menunggangi kuda di atas kuda. Nah, apa bedanya ala dan fauqa, Ustaz? Kalau ala menempel, fauqa ya kan? Anta nurun fauqa nurin. Jadi fauqa itu lebih tinggi dari al adabu fauqal. Fal faras ismun lidukhuli ala alaihi. Maka kata al faras itu adalah kata benda isim. Kenapa? Karena dimasuki oleh ala atasnya. Wa fi nahu al ma'u fil kuzi. Dan juga fi, contohnya air itu di dalam kuzi. Ini apa Ustaz ya? Kendi. Ya, bejana. Ya, kendi. Fal kuzi ismun lidukhuli fi alaihi. Maka kata kuzi itu adalah isim karena dimasuki fi atasnya.
Wa rubba. Nau rubba rajulin karimun laqituhu. Rubba. Rubba rajulin karimun laqituhu. Berapa banyak laki-laki karimun yang mulia itu laqituhu. Aku telah bertemu atau berjumpa dengannya. Farajulun ismun lidukhuli rubba alaihi. Maka kata rajulin itu adalah isim, kata benda, karena dimasuki rubba atasnya. Wal ba'u nahu marartu bi Zaidin, dan juga ba marartu bi Zaidin, aku bersua dengan si Zaid. Fa Zaidin ismun lidukhulil ba'i alaihi, maka kata Zaidin itu adalah isim karena dimasuki ba atasnya. Wal kafu nahu Zaidun kal badri, Zaidun kal badri, asror kal badri, masya Allah. Dan juga huruf kaf, dan juga huruf jar. Nahu Zaidun kal badri, Zaid itu seperti bulan purnama. Fal badri ismun lidukhulil kafi alaihi, maka kata al badri itu adalah isim karena dimasuki huruf kaf atas. Wal lam nahu al malu li Zaidin, ini lamul mil. Wallamu contohnya al-malu li Zaidin, harta itu kepunyaan si Zaid. Mal itu dari kata-kata mala yamilu, condong, cenderung. Jadi ketika orang berbicara pasti orang selalu cenderung atau condongnya ke sana. Nah, itu hebatnya bahasa Arab itu ya. Hebat sekali. Al-malu dari kata-kata mala yamilu, cenderung atau condong. Fa Zaidin ismun lidukhuli al-lami alaihi, maka kata Zaidin itu adalah isim, kata benda, karena masukin lam atasnya. Wa hurufil ya, di atasnya tetap sampai di sana. Fal ismu yurafu bil khabdi wa tanwin wa dukhulil abu al-lam wa hurufil khabdi. Ya. Wa hurufil qasami, dan huruf-huruf sumpah. Ini orang Arab terbiasa menggunakan huruf sumpah. Wahia min jumlati hurufil khabdi, dan huruf-huruf qasam ini termasuk dari kumpulan huruf-huruf khafat. Wastu'milat fil qasami, dan dia digunakan ya, di dalam sumpah. Wahia al-waw wal ba'u wat ta'u. Huruf qasam itu ada 3. Yang pertama waw, wallahi hada rakhis. Orang Arab terbiasa pakai itu. Demi Allah, ini barang murah. Wallahi hada rakhis. Apa lagi? Wadduha wal asri. Itu huruf-huruf qasam. Bukan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kalau kita kan biasa lillahi ta'ala. Wa Allah Allahi. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu sumpah yang ini kata guru saya, ini berat kalau kita mengucapkan itu. Misalnya guru bertanya, kau sudah bersihkan ruangan? Sudah sapu? Wallahi sudah bersih. Ya Ustaz, baru masih ada sisa-sisa debu sedikit, pasir. Nah, itu kita berdosa. Kalau kita sudah bilang wallahi Ustaz, demi Allah. Ini berat sekali ya kalau kita. Tapi orang Arab terbiasa menggunakan itu. Wallahi, hada rakhis. Nah, misalnya apa? Wallahi, wabillahi, watallahi. Falabdul jalalati ismun lidukhuli hurufil qasam alaihi. Maka kata Allahi billahi tallahi, falabdul jalalati, maka lafaz jalalah, lafaz yang agung itu Allah,
adalah isim. Kenapa? Karena dimasuki huruf-huruf qasam. Jadi ini bukan huruf ataf ya. Ada juga waw huruf ataf, ada juga huruf qasam. Ada juga yang disebut dengan waw lil istinaf yang menunjukkan awal kalimat atau ibtida. Nah, sekarang masuk pada ciri-ciri fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'id ta'nisis sakinati. Dan fi'il itu dapat dikenali dengan diawali oleh qad. Misalnya apa? Qad qamatis sholatu. Nah, itu sudah dipastikan fi'il. Qamat itu adalah fi'il. Kenapa? Karena diawali oleh qad. Kemudian sin. Misalnya di surat apa, Ustaz ya? Kemudian saufa. Nah, misalnya saufa ta'lamun. Kalla. Saya qulu sufaha. Orang-orang bodoh itu akan berkata. Wa ta'id ta'nis sakinati. Dan juga adanya ta'tanis sakinah. Yakni maksudnya annal fi'la yatamayyazu anil ismi wal harfi bidukhuli qad alaihi. Bahwasanya fi'il itu dapat dibedakan dari isim dan huruf dengan apa? Maksud saya fi'il itu dapat dibedakan daripada kata benda isim dan huruf dengan dimasuki qad atasnya. Wa tadkhulu 'alal madhi nahu qad qama zaidun. Dan misalnya qad yang masuk pada fi'il madhi, contoh qad qama zaidun. Qad ini kalau masuk pada fi'il madhi maknanya adalah tahqiq. Sungguh. Ya Ustaz ya? Ya. Kalau masuk pada fi'il mudhari? Maknanya adalah apa? Kalau masuk pada fi'il mudhari maknanya terkadang. Ya, kadang. Bahasa Arabnya apa itu? Istilahnya apa ya? Qad qama zaidun. Nah, ini kan fi'il madhi. Sungguh. Maknanya tahqiq. Sungguh telah berdiri si Zaid. Wa 'alal mudhari'in nahu qad yaqumu zaidun. Dan yang masuk pada fi'il mudhari itu maknanya terkadang. Dalam bahasa Indonesia, terkadang Zaid itu berdiri. Fa kullun min qama wa yaqumu fi'lun lidukhuli qad alaihi. Maka setiap contoh yaitu qama zaidun wa yaqumu zaidun adalah fi'il. Kenapa? Karena dimasuki qad atasnya. Wasini dan juga sin. Wasaufa yakhtassani yakhtassu ya. Yakhtassani bil mudhari. Sin dan saufa ini hanya khusus atau spesial. Dia hanya masuk pada fi'il mudhari, tidak masuk pada fi'il madhi. Nahu sayaqumu zaidun wa saufa yaqumu zaidun. Sayaqumu kelak Zaid akan berdiri. Maknanya sama-sama kelak. Tapi saufa ini yang agak lama. Tidak tahu kapan. Jauh. Fa yaqumu fi'lun mudhari'un lidukhuli sin wa saufa alaihi. Maka yaqumu adalah fi'il mudhari karena dimasuki sin dan saufa atasnya. Wa ta'id ta'nisis sakinati takhtassu bil madhi. Dan ta'tanis sakinah ini hanya khusus masuk pada fi'il madhi. Nahu qamat hindun. Contohnya qamat hindun. Hindun telah berdiri. Fa qama fi'lun madin lil huqi ta'i alaihi. Maka qama itu adalah fi'il madhi karena diiringi oleh huruf ta. Jadi tandanya itu ada huruf ta'nis sakinah yang masuk kepadanya. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'l. Dan huruf itu adalah yang tidak yasluhu itu apa Ustaz?
termasuk. Yang tidak pantas atau tidak termasuk ma'ahu bersamanya dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan yaitu tanda atau petunjuk ciri daripada isim wala dalilul fi'li dan tanda-tanda fi'il. Ma huwa dalil? Apa itu dalil? Ad-dalil huwa al-hadi ila ai syai'. Cara etimologi. Jadi ada orang bilang, "Tidak ada DP dalil ente bilang gitu." Ma huwa dalil? Tanya balik kan. Apa itu dalil? Ya. Dalil itu secara etimologi adalah petunjuk kepada sesuatu. Itu secara bahasanya. Kalau secara istilah Sumber. jadi orang yang suka bilang-bilang itu tidak ada dalil, tanya saja apa itu dalil. Ada deh. Ya'ni al-harfa, maksudnya huruf yatamayyaju 'anil ismi wal fi'li bi an la yaqbalu syai'an, bi an la yaqbala. Yaqbala atau yaqbalu? Bi an la syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li kahal wa fi wa lam. Maksudnya huruf itu dapat dibedakan atau dapat diketahui, dapat dibedakan daripada isim dan fi'il dengan bahwa tidaklah huruf itu menerima sesuatu daripada tanda-tanda atau ciri-ciri isim dan sesuatu daripada tanda-tanda fi'il kahal wa fi wa lam. Fa innaha la taqbalu syai'an min dzalika fa alamatu adamu qubulil alamati allati lil ismi al fi'l. Dia seputar-putar ini Ustaz. Maka sungguhnya huruf itu tidak menerima sesuatu dari yang demikian itu. Fa alamatuhu, maka tanda-tanda huruf itu adamu tidak menerimanya tanda-tanda yang untuk isim dan fi'il. Qala al-allama al-hariri fi mulhatil i'rabi wal harf ma laysat lahu ala apa itu? Kalau situ apa Ustaz? Wal harfu ma laysat lahu alamat. Fakis ala qoli takun allamah. Ini hebatnya bahasa Arab. Ini syair ya. Dan huruf itu adalah sesuatu yang tidak punya baginya tanda-tanda. Fakis ala qoli, maka kiaskanlah ala qoli atau ikutilah pendapatku, ucapanku, takun allama, niscaya engkau akan jadi orang yang apa alama? Allama, al-syekhu, al-allama, jenius. Allama itu jenius, orang yang hebat. Dengan jenius itu beda Ustaz. Ya? Cerdas dengan jenius itu beda. Kayaknya sama deh. Jadi cerdas. Allama itu syekhu. Ada al-alim, al-alam. Al-alim. Kalau al-alim itu sebenarnya kalau mana letterleknya itu sarjana itu bahasa Arabnya alim. Nah sekarang orang sekarang itu biasa menggunakan kata-kata ustadz. Kalau ustadz itu bahasa Arabnya maknanya itu adalah profesor. Al-ustadz, ad-doktur. Misalnya apa siapa? Mantan ketua PBNU, Said, Agil, Siraj. Ya. Tapi sekarang di mana? Memang bahasa Arab itu ada istilahnya masing-masing. Misalnya bayi yang masih di dalam kandungan ibunya atau rahim itu kan disebut dengan janin. Begitu dia dilahirkan disebut dengan bulan. ya. Kalau masih kecil disebut dengan apa? Fata atau ibnun. Beranjak remaja ya sobiun. Beranjak remaja disebut dengan syabun. Beranjak 30 tahun disebut kuhlun atau kahlun. Jadi ada orang usianya 30 tahun disebut dengan kuhlun atau kahlun. Beranjak 40 tahun disebut dengan syekhun. Kalau rajulun laki-laki. Ya. Syekhun. Nah, itu secara bahasa.
Tapi kalau secara istilah syekh itu sebenarnya man balagha rutbata ahlil fadl walau sobian. Orang yang sudah sampai pada martabat keutamaan, sudah punya misalnya apa? Ilmu ya. Walau sobian, sekalipun dia masih muda, si anak kecil. Misalnya siapa? Yang almarhum siapa? Syekh Al-Jaber ya, waktu ada acara yang di RCTI ini apa yang biasa setiap Ramadan, hafiz Quran ya. Ya. Itu ada anak yang usia 6 tahun atau hafiz Quran 30 juz. Ya Syekh, anta sa'in huna. Itu Syekh Al-Jaber bertanya begitu, ya Syekh. Sesuai dengan terminologi saya tadi. Man balagha rutbata ahli fan wa sabi. Jadi sifat mu'adilah itu Ustaz berarti bukan nanti tua, tapi ilmunya. Iya. Banyak kan Kalau sekarang kan mu'adilah sedikit-sedikit, oh Pak Kiai, ya enggak salah juga. Cuma kan apa, jadi bias maknanya kan. Sama dengan Ustadz. Sehingga di bahasa Arab ada namanya mu'allim, ada murabbi, murabbi ruh, ada mudabbir. Jadi bahasa Arab itu kapan kita menggunakan, misalnya bahasa Arab sohibun, ada sodikun, ada zamilun, ya. Kemudian ada rofikun, sama dengan baitun, manzilun, darun. Kapan kita gunakan itu? Jadi kalau kita paham, enak sekali kita. Nah, jadi itu ya. Jadi kita sudah sampai pada bagian daripada kalam itu. Ya cuma tak putar-putar di 3 itu dia. Isim, fi'il, dan huruf. Mau kita baca Al-Quran dari awal sampai terakhir, pasti kalimat itu cuma terdiri dari 3 itu. Isim. Adapun pola susunan kalimat dalam bahasa Arab itu ada banyak sekali. Cuma dia tidak keluar daripada isim, fi'il, dan huruf tadi. Jadi mudah kan kita belajar. Nah ini kita harapkan Ustadz Qadir ini bisa mengelaborasi ilmu sarafnya. Ya. Dan ini 2 hal yang harus seimbang berjalan. Tidak pincang kita kalau hanya memahami satu. Ya cuma ilmu nahu. Apalagi ya yang dasar-dasar, misalnya kita amsilatut tasrifiyah, kita hafal-hafal, kemudian mulai belajar tentang qawaidul i'lal, itu asik. Qoma yakumu, qala yakulu, qala yakilu. Qoma kan berasal dari qala. Qala yaqulu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ul. Jadi fa'ala itu ada 3, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ala yaf'alu. Kalau fa'ula hanya 1, fa'ula yaf'ulu. Dan fa'ula itu dia hanya isim, fi'il la lazim. Jadi ini fi'il, ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Kalau fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan objek. Misalnya ana aqra'u, saya sedang membaca. Apa yang dibaca? Jaridah, misalnya koran. Ana aqra'u al-kitab an-nahwi. Ana aqra'u kitab an-nahwi. Tidak bisa al-kitab an-nahwi. Kalau fa'ula dia hanya isim lazim saja. Misalnya apa? Hasuna yahsunu, baik. Baik kan tidak harus ada objeknya. Ya. Kalau ahsana itu lain lagi. Dia dirubah ke timbangan af'ala yuf'ilu if'alan, wa muf'ilun wa muf'alun. Af'il ahsana Zaidun apa? Memperbaiki. Kalau tadi hasuna hanya baik.
Kalau dia ketambahan satu huruf di depannya, itu jadi muta'addi. Ya. Insyaallah kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya. Syukron wa dumtum fil khair wa niyati wal barakah. Yang sudah azan salat Isya, saya cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Itu jangan lupa ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir lupa tadi, Allahul muwaffiq. Kajian sebelumnya lupa saya. Muwaffiq. Itu ciri khas